Sial, ada lagi sekelompok zombie yang naik ke atas. Amunisi kita sudah habis. Jiang San, kita putus saja. Apa? Lulu, apa yang kau lakukan? Cepat tarik aku naik. Jiang San, kau cuma sampah yang belum bangkitkan kekuatan. Sama sekali tak pantas bersamaku. Lebih baik kau gunakan nyawa anjingmu ini untuk mengulur waktu kami. Dulu aku mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu dari gerombolan zombie. Lalu menghabiskan semua teknik membantumu bangkit. Begitukah caramu membalas kebaikanku? Terus kenapa? Kau yang suka rela menjilat. Urusanku apa? Dasar bodoh, pacarmu sudah lama jadi wanita milikku. Saat kau mempertaruhkan nyawa di luar untuknya. Coba tebak apa yang dia lakukan di kamarku. Bangsat. Membunuh rekan tim hukumannya mati. Kalian tidak takut. Ayahku adalah komandan basis, akulah hukumannya. Sampah tak berguna sepertimu sudah lama tersingkir dari basis. Sayang, zombie hampir naik, cepat bunuh dia. Sayang, kita pergi. Apa yang terjadi? Aku ternyata tidak mati. Aneh, sepertinya aku terhubung secara mental dengan mereka. Bisa mengendalikan mereka. Berlututlah untukku. 8 langkah ribuan mil. Berkelompok dua-dua, berpelukan, dan menari. Benar, aku bangkitkan kekuatan untuk mengendalikan zombie. Asalkan zombie menggigitku, mereka akan terinfeksi jadi budakku. Mulai hari ini, akulah virus terbesar. Jika aku bisa kendalikan ribuan bahkan puluhan ribu zombie, bukankah itu berarti tak terkalahkan? Dasar sampah, dan para bangsat di basis Seishan. Kalian tunggu saja, sumpah tak balas dendam bukan manusia. Daripada mengemis di basis lain. Lebih baik kuasai gunung sendiri jadi raja. Cari tempat dulu jadi markas besar. Anak buah, ikut aku. Tahun 2038, virus zombie mengerikan melanda global. 99% manusia terinfeksi jadi zombie. Peradaban kota runtuh, orang-orang selamat membangun negara. Hidup cukup menyedihkan. Di sana ada villa perkebunan, kita sembunyi dulu di sana. Aura ini Ratu Merah, zombie level S. Sial, kekuatan mentalku juga hampir habis. Kebetulan aku agak lapar. Mari, jadilah makan siang sang ratu. Ini wilayah khusus Raja Singa level S. Kita tak bisa kabur, kekuatan juga. Dua wanita berdiri tegak. Kalian berdua jangan harap lolos. Aduh, apa yang kalian bertiga lakukan? Wanita buat apa menyusahkan wanita? Bisa mengendalikan zombie level D. Kau juga Raja Singa level S. Tunggu, kau manusia. Benar, dagingku enak loh. Nenek sihir,
Mau coba cicip? Berani menantang sang ratu? Cari mati. Apa-apaan ini? Bilang diri zombie. Gunakan tenagamu lebih keras. Kau buru-buru mau reinkarnasi? Sang ratu kabulkan. Kau ketawa apa? Tadi kan masih sombong. Aku menertawakanmu. Bagaimana mungkin? Jiwaku sepertinya diserang. Kau, berlututlah. Cari mati. Ayo, panggil aku ayah. Tuan ayah. Pintar. Jangan-jangan aku berhalusinasi. Itu kan Ratu Merah yang paling angkuh. Bisa tunduk pada manusia biasa. Ya ampun. Bagaimana dia melakukannya? Tuan. Posisi kedua wanita ini. Apakah palsu atau kau? Kalian dari basis Kunlun. Benar? Berani tanya siapa tuan? Namaku Jiang, siapa tidak penting. Yang penting basis Kunlun dan basis Seishan bermusuhan. Maka kalian adalah temanku. Jangan salah paham, dengan mereka mengawal. Perjalanan pulang kalian akan lebih aman. Tentu, ini tidak gratis. Butuh Spirit Essence sebagai penukar. Kau mau 200 Spirit Essence? Semurah ini? Setuju. Aku cuma mau 2 biji. Dia malah memberi 200. Ini bukan untung tapi masalah. Batas waktu, waspada. Orang kita sedang dikejar zombie. Cepat, tembak mereka. Sial. Sudah terinfeksi zombie. Harus ditembak mati. Mundur kawan. Kalian bilang tadi zombie. Zombie tidak menyerang kalian. Malah melindungi kalian. Tepatnya, mereka mengikuti perintah Tuan Jiang. Tidak mungkin, mustahil. Zombie level rendah tak punya kecerdasan. Hanya insting memakan manusia. Menteri Li, ini kami saksikan sendiri. Bahkan Raja Singa S-Class bermata merah terkenal. Dia jinakan juga. Jika orang itu benar sehebat itu, apapun pengorbannya, harus rekrut dia. Ada kabar baik lagi. Tuan Jiang, tampaknya bermusuhan dengan basis Seishan. Bagus, selidiki. Sekarang juga selidiki identitas aslinya. Aku akan datang sendiri ke gerbang. Tuan, mau pijat dariku? Nikmat sekali. Dibanding hidup di basis Seishan. Di sini seperti hidup surgawi. Itu wilayah Raja Singa. Bahaya.
Aku yang urus. Apa ini? Ini Raja Singa S-Class. Dia bisa dalam radius membunuh target apapun. Dia mengejarku. Tuan, cepat lari. Tak ada yang bisa lari. Ini. Gantung paksa. Tuan, kau pergi dulu. Aku yang tangani. Tuan, cepat kabur. Aku bisa jadi SS Class. Semut. Kau kalah. Jangan galak begitu. Coba manjain aku. Raja Singa tak berkepala. Kau akhirnya seperti ini juga. Benar-benar membingungkan. Mulai sekarang kau namanya si tidak berotak. Ya, Tuan. Ini kekuatan ruang. Ruang dimensi. Selain bisa menyimpan barang, tampaknya juga bisa menyerap serangan. Xiao Hong. Gunakan jurus terkuatmu. Serang aku. Tuan, ada masalah apa yang membuatmu putus asa? Kamu bisa cerita padaku. Kenapa mau cari mati? Jangan banyak bicara, ayo. Siap, Tuan. Habislah. Tuan telah musnah menjadi debu. Aku di sini. Selamat, Tuan telah membangkitkan kekuatan ruang. Apakah seranganku tadi ditelan olehmu? Bukan ditelan, tapi disimpan. Aku bisa melepaskannya kapan saja. Kenapa yang selalu terluka adalah aku? Xiao Hong, buatkan aku sarapan. Maaf Tuan, di sini tidak ada makanan manusia. Bagaimana kalau kamu makan dagingku saja? Hampir saja lupa. Zombie hanya makan manusia. Tetap harus cari cara untuk dapatkan persediaan. Tuan, 10 km dari sini ada gudang bawah tanah besar. Di sana banyak persediaan yang dibutuhkan manusia. Bagus. Hal penting seperti ini kenapa tidak bilang dari dulu? Tuan, jangan tanya-tanya dia terus. Jangan merengek, aku tidak tertarik dengan mayat laki-laki. Jangan buang waktu, mari kita berangkat. Dengan dua Raja Singa ini di sini, bagaimana aku bisa merekrut anak buah? Masuk ke dalam ruang dulu. Kemampuan infeksiku sepertinya bisa terus berevolusi. Semakin banyak zombie yang terinfeksi, semakin tinggi level zombie yang terinfeksi, aku akan menjadi semakin kuat. Mungkin ada kesempatan bangkitkan otak ketiga. Datangnya tepat waktu. Jangan buru-buru, semua dapat bagian. Kamu habiskan dia makan, dia habiskan kamu makan. Tidak ada yang datang sia-sia. Pangeran Wang, ketemu. 500 meter di depan ada dugaan persediaan laut di bawah tanah. Setelah membunuh Jiang Zhan si anjing sial itu, keberuntunganku langsung meledak. Cepat maju, rebut semua persediaan. Suamiku hebat sekali. Malam ini aku akan memberimu hadiah spesial. Kecepatan penyembuhan lukanya juga semakin cepat. Sekarang sekali seharusnya cukup untuk 30 zombie. Kalian jaga di pintu. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh masuk. Aduh. Banyak sekali persediaan. Seumur hidupku tidak akan habis. Kaya, kaya. Ini pasti harta karun bawah tanah. Yang dicari-cari pangkalan Gunung Hitam. Mereka cari 3 bulan juga tidak ketemu. Tak disangka jatuh ke tangan kita. Di dalam ruang, kesegaran hampir tidak berkurang. Barang-barang ini meski disimpan 100 tahun, juga tidak akan kadaluarsa.
Sayang buah dan sayuran semuanya busuk. Tapi aku punya banyak benih. Pulang buka lahan di pertanian. Segera bisa panen. Sepertinya ada orang lain yang juga menemukan tempat ini. Sudah terlambat. Aneh. Zombie-zombie ini sepertinya sengaja buka pintu di sini. Benarkah? Mana mungkin. Zombie-zombie ini tidak punya otak. Orang sehebat apapun tidak bisa menjinakkan mereka. Putri, menurut alat eksplorasi, di bawah sini ada persediaan untuk 100 orang. Cukup untuk pangkalan kita pakai 10 tahun. Akhirnya ketemu juga. Ada apa ini? Semua persediaan menghilang. Bukankah ini sampah keluarga Jiang itu? Bagaimana dia bisa jadi zombie secepat ini? Bahkan jadi zombie sekalipun, gue tetap akan bunuh dia lagi. Bikin dia nggak bisa jadi zombie lagi. Benar-benar ketemu di jalan sempit. Gue lagi nyari kalian. Gak nyangka kalian datang sendiri. Kok nggak jadi zombie? Masa sih? Terkejut nggak? Nggak nyangka kan? Udah nggak pura-pura lagi. Gue adalah Raja Zombie. Hari ini kalian semua mati. Persediaan di gudang bawah tanah tiba-tiba hilang. Pasti ulah bajingan ini. Malaikat maut kok banyak bacot. Bajingan ini punya rahasia. Tangkap hidup-hidup. Tembak kakinya dulu sampai hancur. Ini Raja Singa tak berkepala level S. Kenapa ada di sini? Bodoh. Binatang-binatang ini bikin gue kesal. Bunuh mereka. Siap, Tuan. Dari mana datangnya pelayan ini? Pelayan apa? Ini kan Ratu Cantik. Satu lagi level S. Cepat lari. Bidang keanggunan terbuka. Di dalam bidangku. Mau. Mau kabur. Gak kuat lagi. Kekuatan mentalku habis. Bahkan ini juga gak bisa dipakai. Di sana. Di sana ada villa. Kita sembunyi dulu di dalam. Gak nyangka Jiang Shan yang sampah itu jadi sebegitu menakutkan. Bahkan Raja Singa nurut sama dia. Ini gila banget. Pasti ada rahasia besar. Aku sudah minta bantuan dari markas. Tunggu bala bantuan kita sampai. Pasti kupretin pantatnya. Hai dua binatang. Datang ke rumahku kok nggak bilang-bilang. Jiang Shan. Papaku kepala markas. Papamu Yesus pun gak bakal nolong. Gue yang bilang. Kok Jiang Shan jadi sehebat ini? Kayaknya cuma bisa pakai jurus sentimental dulu buat tipu dia. Kakak Jiang Shan. Yang dulu-dulu itu semua dipaksa Wang Teng. Sebenarnya hatiku cuma ada kamu. Kita balikan ya. Jadi dewiku. Kamu pantas. Dulu sentuh aja nggak berani. Sekarang berani mukul aku. Dulu mata hatiku buta. Sekarang gue mau jadi pria sejati. Dengar orang di dalam. Kalian sudah dikepung. Lepaskan tuan muda kami. Cepat menyerah. Itu satu-satunya jalan. Jiang Shan. Anak buah gue Dateng. Kamu mati. Kamu kena jebakan.
Barusan sengaja nunda waktu. Karena kalian menyukaiku. Aku tak keberatan. Kapten Leng, cepat bunuh si brengsek kecil ini. Semua bersiap menembak. Tuan Jiang adalah teman pangkalan Kunlun. Siapa berani menyentuhnya? Kenapa orang pangkalan Kunlun datang? Hei anak muda, lepaskan tuan muda kami. Aku bisa sementara mengampuni nyawa anjingmu. Bisa saja melepaskannya. Tapi berikan dulu buku pedang rahasia. Baru akan kukembalikan. Bagus. Aku ingat kau. Dan kalian semua dari pangkalan Kunlun, tunggu saja. Pergi. Kekuatan yang kukuasai masih terlalu sedikit. Harus cepat merekrut orang. Pertemuan berikutnya. Pasti kubantai mereka habis-habisan. Tuan Jiang, kau benar-benar berani. Mirip gaya mudaku dulu. Ini penanggung jawab pangkalan Kunlun. Menteri Li, terima kasih tadi. Tapi kalian pasti bukan kebetulan lewatkan. Tuan Jiang, kau melumpuhkan Wang Teng. Benar-benar bermusuhan dengan pangkalan Gunung Hitam. Mereka takkan membiarkanmu. Lalu, aku ingin mengundangmu bergabung dengan pangkalan Kunlun. Aku jamin beri perlakuan terbaik. Maaf, aku sudah terbiasa bebas. Tak tertarik bergabung dengan pangkalan. Tapi posisimu sekarang sangat berbahaya. Perlu cari tempat aman. Untuk menghindari konfrontasi. Lucu. Aku menghindari dia. Hongyan. Ratu Hongyan. Dia benar-benar bisa mengendalikan zombie level S. Siapa bilang cuma satu? Zombie level S. Mungkin bagi kami mereka cuma 2 budak. Hormat pada Tuan. Astaga. Bahkan Raja Singa tak berkepala yang paling misterius sudah ditaklukkan. Anak ini mengerikan sekali. Menguasai 2 Raja Singa level S. Sangat menakutkan. Masa masih perlu menghindari konfrontasi? Aku bisa bantai mereka semua. Cuma trik kecil saja. Biasa saja. Tuan Jiang punya kemampuan seperti ini. Memang tak perlu bergabung dengan pihak manapun. Membawa 2 Raja Singa. Siapa berani merekrutmu? Maaf sudah membuat kalian datang jauh. Ini hadiah perkenalan untuk kalian. Dia bahkan pengguna kekuatan ruang yang langka. Ya ampun. Ini daging sapi dan dendeng babi. Apa aku tidak bermimpi? Setiap hari makan kue kecoa. Aku sudah lupa rasa daging. Tuan Jiang, hadiah sebesar ini tak bisa kami terima gratis. Sebutkan harganya. 100 koin emas. Apakah agak mahal? Apa? Cuma 10.000 koin emas. Ini terlalu murah, ya ampun. 10.000. 10.000 memang agak sedikit. Tuan Jiang, ini kami anggap hutang budi padamu. Sumpah nggak nyangka. Langkah kali ini benar-benar mantap. Menteri Li, sedikit persediaan ini tidak cukup untuk orang-orang di basis kalian, kan? Apa mau beli lebih banyak? Bisa kasih diskon 15%. Apa? Kamu masih punya persediaan? Berapapun kamu punya, kami beli semuanya. Aku khawatir kamu tidak muat menyimpannya. Aku kasih dulu 1 kontainer penuh. Cubit aku, cepat. Katakan ini bukan mimpi. Benar, ini nyata. Kita tidak perlu makan kue kecoa lagi. Tuan Jiang, kamu bagai angin, kabut, dan hujan. Tapi lebih mirip dewa. Tuan Jiang, kamu adalah dewa kami. Mulai sekarang ikut aku, hidup berkecukupan. Komandan, waktunya makan. Kue kecoa lagi. Apa tidak ada makanan lain di basis ini? Masih ada sedikit protein bar dari belalang. Jika komandan suka, aku akan ambilkan sedikit. Sudahlah, pergilah. Komandan. Lihat, apa ini? Dendeng ini rasanya asli banget. Ini juga dibuat dari kecoa. Kecoa apa? Ini sapi?
Dendeng sapi asli. Nah, ini baru rasa. Wah, rasanya otentik banget. Nie Jun, dari mana kamu dapat dendeng ini? Jangan aku saja, berikan juga pada prajurit untuk dicoba. Tenang saja, komandan. Aku beli ratusan kotak, cukup untuk semua orang. Ratusan kotak. Kamu bercanda. Ini kubeli dari seseorang yang memiliki kekuatan ruang dan kemampuan tingkat 1. Tidak hanya itu, dia juga menjinakkan 2 raja singa tingkat S. Apa? Menjinakkan raja singa? Kamu yakin tidak mengada-ada? Aku dan para prajurit menyaksikannya langsung. Sayangnya tidak bisa merekrutnya. Kalau tidak bisa direkrut, ia bekerja sama. Ini adalah sebuah gunung tambang. Perkiraan awal, setidaknya ada jutaan spirit essence di dalamnya. Tapi tim yang kukirim habis semuanya. Berdasarkan kabar yang kembali, di dalam terowongan tambang ada banyak zombie elit. Bahkan ada Raja Singa. Apakah maksud Anda agar aku bekerja sama dengan Tuan Jiang untuk merebut gunung tambang ini? Benar, asalkan dia bisa melakukannya. Syaratnya terserah dia. Semua, siap. Basis Gunung Hitam pasti tidak akan tinggal diam. Zombie biasa tidak bisa menghentikan serangan mereka. Aku butuh zombie elit yang lebih kuat. Spirit Essence tidak hanya bisa digunakan sebagai energi, tapi juga untuk meningkatkan kekuatan zombie. Kalau begitu, ayo. Biar kulihat seperti apa evolusi kalian. Astaga. 100.000 spirit essence dari menjual persediaan. Sudah habis secepat ini. Ini apa bedanya sama minta duit? Selamat, Tuan. Zombie-zombie rendah ini sudah berhasil berevolusi jadi zombie elit. Kelihatannya cukup meyakinkan. Ayo, tunjukkan kekuatan kalian padaku. Sudah. Aku tahu kalian hebat. Jangan merusak alam. Kekuatan zombie-zombie ini meningkat puluhan kali lipat. Setara dengan satu tim elit berisi 100 dewa. Xiao Hong, kira-kira butuh berapa banyak spirit crystal untuk naikkanmu ke level SS? Mungkin butuh jutaan spirit crystal. Waduh, boros banget. Kamu gak bisa berusaha sendiri. Tiba-tiba naik level dan kasih kejutan buatku. Kecuali makan beberapa ribu manusia. Mungkin masih ada kemungkinan. Lupakan, anggap aku gak ngomong. Apa yang terjadi? Kenapa aura mereka terasa jauh lebih kuat? Bukan cuma aura. Penampilannya juga serem banget. Kami lagi main peran-peranan. Kalian mau beli barang? Kali ini aku mewakili basis Kunlun. Ini bekerja sama dengan Tuan Jiang. Kami menemukan tambang spirit. Di dalamnya ada spirit kristal dalam jumlah besar tapi diduduki zombie. Aku minta tolong kamu bantu kami hadapi Lion King di dalam. Apa? Ada Lion King. Kalau berhasil, spirit kristal di dalam kita bagi 5-5. Baik. 5-5. Waduh, dikasih sebanyak itu. Kalau Tuan Jiang merasa kurang, 4-6 juga bisa. Tugas sesulit ini. Tolong beri aku waktu buat persiapan. Gak cuma ada kesempatan dapat Lion King baru, tapi juga bisa dapat spirit crystal dalam jumlah raksasa. Ini apa bedanya sama gratisan? Untung besar. Jangan ditunda. Ayo kita berangkat. Tuan Jiang, itu pintu masuk tambang. Di dalamnya berkumpul setidaknya puluhan zombie elit. Kalian bantu aku bersihkan sampah di luar. Bos di dalam serahkan padaku. Walaupun kamu dilindungi 2 Lion King, tapi kemampuan Lion King di dalam sangat aneh. Gak gampang dihadapi. Aku ikut sama kamu. Aku juga ikut. Gak perlu. Cewek cuma bakal memperlambatku menghunus pedang. Tetap aja masih muda. Terlalu sombong. Sudah begini, kita cuma bisa berharap dia berhasil. Cepat bersihkan rintangan untuk Tuan Jiang.